Ja, mijn oma die woonde in Bandung. Ja, dat ligt bij Jakarta. Ya. Ben, ja, ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. Mauro Silstra, pemain dari Volendam U21 ini yang memungkinkan untuk kita lanjutkan proses naturalisasi. Sintayong Auto Sumringah, pemain incaran di posisi striker telah ditemukan. Mauro Silstra segera menuju ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Mauro Silstra segera dinaturalisasi. Vietnam kebakaran jenggot sampai bilang begini. Media Belanda ini keheranan kenapa pemain grade A seperti Mads Hilgers hingga Tom Haaien bisa lebih memilih berseragam Indonesia ketimbang timnas Belanda. Tom Haaien resmi bergabung ke klub Liga Belanda Almere City. Serta beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan sejumlah media lokal negeri kincir angin. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir cukup gencar melakukan naturalisasi dan mencari para pemain keturunan dari Belanda. Terakhir, timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan 2 bintang dari kasta teratas Liga Belanda untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Mads Hilgers serta Eleanor Rangers yang musim ini sama-sama bermain di ajang era divisi. Kepastian 2 pemain tersebut untuk dinaturalisasi disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir menyebut jika proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano telah memasuki tahap akhir. Selain Mads Hilgers dan Eliano, sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang potensial di Liga Belanda. Dengan kehadiran Mads Hilgers dan Eliano, maka total timnas Indonesia sejauh ini sudah punya 13 pemain keturunan yang berdarah Belanda. Banyaknya pemain naturalisasi tersebut bahkan membuat salah satu media lokal Belanda, De Stentor NL, bingung dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain buat Indonesia. Lebih lanjut, De Stentor menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Haaien serta Mads Hilgers yang punya statistik impresif, namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. De Stentor menyinggung 2 pemain di atas lantaran tidak mau bersabar untuk mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Mengapa pesepak bola Belanda secara massal memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana ini mungkin? Mengapa pesepak bola di atas rata-rata seperti Mads Hilgers dan Tom Haaien tidak memilih untuk menunggu tim Belanda? Tulis judul halaman tersebut. Kehadiran para pemain keturunan di skuad timnas Indonesia sendiri sejatinya memang memberikan dampak sangat positif. Terbukti dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, skuad Garuda sukses tidak terkalahkan saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Satu lagi pemain keturunan yang dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, yakni Mauro Silstra. Ia mengungkapkan saat ini PSSI sedang mengurus berbagai dokumen, termasuk paspor, agar perpindahan kewarganegaraan dapat realisasi. Silstra mengatakan apabila tidak ada kendala dalam pemeriksaan dokumen, dia bakal segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses lebih lanjut. Nama Silstra sendiri memang sudah lama muncul dan dikabarkan sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Sejumlah akun di media sosial yang berfokus pada konten pemain naturalisasi kerap mengunggah data dan juga statistik penyerang 19 tahun tersebut. Melalui media sosial juga, kata Silstra, dirinya direkomendasikan untuk dinaturalisasi sampai akhirnya ada perwakilan PSSI yang disebut menghubungi dirinya. Silstra memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang tinggal di Bandung. Ayahnya juga memiliki darah Indonesia. Sempat memperkuat NAC Nijmegen awal musim ini. Dihijrah ke FC Volendam dan memperkuat tim U21. Total sudah 2 pertandingan dijalaninya di kompetisi U21 Liga Belanda dengan koleksi 2 gol dan juga 1 assist. Meski Mauro Silstra telah mengaku sedang dalam proses naturalisasi, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait hal tersebut. Federasi sendiri tengah mengurus perpindahan kewarganegaraan 2 pemain keturunan lainnya, Mads Hilgers dan Eleanor Rangers, yang proses segera dibahas di DPR. Media Vietnam Sao Vien ketakutan setelah mengetahui timnas Indonesia akan diperkuat penyerang keturunan Mauro Silstra. Sao Vien menuliskan The Golden Stars membenahi lini pertahanan.
Proses naturalisasi Mauro Gilstra untuk menjadi pemain timnas Indonesia terus berlanjut. Pemain berusia 20 tahun itu saat ini tengah mengurus dokumen pindah kewarganegaraan. Diperkirakan proses naturalisasi Mauro Gilstra akan terampung pada bulan Oktober 2024. Dengan demikian, pemain FC Volendam U21 itu bisa saja membela timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ataupun Piala AFF 2024. Dengan statistik cukup apik bersama FC Volendam U21, Sohafian menilai Mauro Gilstra akan menjadi ancaman bagi The Golden Star di ajang Piala AFF yang berlangsung pada bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025. Sebab itu Sohafian meminta timnas Vietnam untuk segera membenahi lini pertahanan dari sekarang. Dengan keunggulan fisik dan kemampuan tajam memanfaatkan peluang, Mauro Gilstra dinilai akan menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Piala AFF 2024, Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama. Menghadapi Mauro Gilstra, pertahanan tim Vietnam akan rapuh. Tentu harus menjaga konsentrasi tinggi, tulis Sohafian. Timnas Indonesia sendiri memang akan satu grup dengan Vietnam di grup B Piala AFF 2024. Dan Vietnam, timnas Indonesia juga akan berhadapan dengan Laos, Filipina, dan Myanmar di babak grup. Gelandang bintang timnas Indonesia Tom Haye mendapatkan klub baru, Almere City, selepas tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesudah laga tersebut, Haye langsung mengurus negosiasi untuk masa depannya dengan mencari klub barunya. Sang gelandang berusia 29 tahun itu telah menganggur sejak tanggal 1 Juli 2024 lalu setelah dilepas oleh SC Heerenveen yang tidak memperpanjang kontraknya. Sempat dikaitkan dengan NEC Breda, Tom Haye nyatanya bergabung dengan klub Belanda lainnya Almere City. Haye dan Breda gagal mencapai kesepakatan mengenai kontrak, dan Almere City berhasil mencapai kesepakatan dengan lekas. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Almere City pada Jumat 13 September 2024 sore tadi. Dengan Tom Haye dipastikan menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun. Bursa transfer musim panas telah ditutup di Eropa, namun Almere City masih bisa merekrut Haye yang berstatus bebas transfer. Sebagai informasi, Almere City kini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara era divisi Liga Belanda setelah hanya meraih 1 poin dari 4 pertandingan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia malam hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.